Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Selamat siang sobat-sobat si Abah. Siang ini kita akan melakukan diskusi dengan Abah untuk mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadila Najma Lestari. Selanjutnya ada Eva. Perkenalkan, nama saya Eva Wahyuningsih. Perkenalkan, nama saya Hafifah Aulia. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia. Perkenalkan, nama saya Febiola. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada penanya pertama, saya persilahkan. Ya, terima kasih Nadila. Sebelumnya saya izin bertanya Abah mengenai materi tentang ilmu hadis. Hadis ghairu ma'mul bih adalah hadis yang tidak bisa diamalkan. Mengapa hadis tersebut tidak bisa diamalkan dan apa contohnya? Terima kasih. Yang disampaikan oleh Afifah tentang hadis yang termasuk kelompok ke dalam ma'mul bih maupun yang ghairu ma'mul bih. Kalau yang ma'mul bih itu artinya satu hadis yang dapat diterima menjadi hujah, artinya menjadi suatu hukum, ya, dan kemudian bisa diamalkan. Itu banyak sekali ya, dan umumnya hadis-hadis itu memang adalah hadis yang sudah diterima dan kemudian dijadikan sebagai pedoman, ya, terus kemudian juga dia bisa diamalkan gitu ya. Tapi ada juga kelompok hadis yang hanya bisa diterima, diimani, tapi kemudian tidak bisa diamalkan. Nah, inilah yang masuk ke dalam kelompok hadis ghairu ma'mul bih, yaitu hadis yang tidak bisa diamalkan. Ya. Misalnya saja, ya, katakanlah suatu hadis ya yang termasuk ke dalam mutasyabih, ya, artinya yang samar-samar, ya, hadis yang samar atau sukar dipahami dan tidak bisa diketahui maksud dan tujuannya, gitu ya. Katakanlah misalnya dalam Al-Quran sendiri kan kita juga menemukan ayat-ayat yang tidak kita ketahui, tidak bisa diterjemahkan. Misalnya apa? Misalnya alif lam mim, itu kan ya. Pasti kan terjemahannya atau tafsirnya selalu menyebutkan hanya Allah yang tahu maksudnya. Ya kan gitu kan? Alif lam mim shad, gitu kan. Nggak ada yang bisa tuh menerjemahkan. Kita hanya mengimani bahwa itu memang dari Allah dan kita tidak bisa mengetahui maksudnya apa. Oleh karena itu senantiasa di dalam penjelasan disebutkan hanya Allah yang tahu maksudnya. Ya, seperti misalnya juga nun wal qalami wa ma yasturun. Nunnya itu Allah tidak bisa kita menerjemahkan maksudnya apa. Kembali lagi. Jadi banyak ayat-ayat saja yang dalam Al-Qur'an yang disebutkan hanya Allah yang tahu maksudnya apa. Gitu. Tapi kita meyakini bahwa itu memang tidak mungkin sembarangan Allah menyampaikan seperti itu dan pasti ada maksudnya. Maka karena keterbatasan otak kita, keterbatasan para ahli tafsir, ahli terjemah, maka mereka sepakat tuh hanya mencantumkan hanya Allah yang tahu maksudnya. Nah, begitu juga kalau Al-Qur'an saja itu sudah ada yang seperti itu disebutkan, maka juga hadis seperti itu, ya. Hanya Nabi sendiri yang memahami dengan baik, dengan penuh maksudnya apa. Sementara bagi kita, bagi umat Islam itu kadang-kadang hadis itu samar maksudnya apa dan mungkin juga sukar dipahami, tidak bisa diketahui maksud dan tujuannya, ya. Oleh karena itulah maka kita hanya bisa mengimaninya saja, tapi tidak bisa mengamalkannya. Contohnya apa? Misalnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau hadis riwayat Imam Muslim ini kan sudah jelas termasuk ke dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang diyakini kebenarannya gitu. Artinya memang benar datang dari Rasulullah, ya. Tetapi kemudian di dalam hadis itu disebutkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya tertutup hatiku dan aku meminta maaf kepada Allah dalam sehari 100 kali.
Ini kurang bisa dipahami, tertutup hatiku. Maksudnya apa gini? Ya, jadi Rasulullah mengatakan, menceritakan tentang dirinya sendiri, tentang diri beliau sendiri. Sesungguhnya tertutup hatiku, ya, sehingga aku kemudian berdoa mohon kepada Allah dalam sehari 100 kali, gitu. Jadi maksud sebenarnya apa tertutup hatiku ini orang tidak begitu paham, ya. Oleh karena itulah maka kemudian yang bisa diambil adalah aku minta maaf kepada Allah dalam arti istighfar ya sebanyak-banyaknya, ya. Yaitu orang mengatakan ada ya seperti ustadz-ustadz itu menjelaskan bahwa Rasulullah itu sehari 100 kali. Apakah benar 100 sehari 100 kali? Rasanya juga terlalu sedikit bagi seorang Rasul, apalagi bagi kita, ya. Jadi artinya yang bisa diambil intinya adalah ketika kita itu merasa banyak salah, ya kita memperbanyak istighfar. 100 di sini bukan berarti 100 dalam arti bilangan yang memang 100, ya. Tapi menggambarkan banyaknya, menggambarkan kekerapannya, keseringannya. Berarti ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita harus memperbanyak istighfar. Kalau jumlahnya hanya 100, ya kemungkinan 100 itu kan nggak susah. Apalagi cuma astagfirullah, astagfirullahaladzim, cuma 100 kali. Kelihatannya itu, kayaknya sih, dalam sehari semalam termasuk yang sedikit. Kita bisa melakukan lebih dari itu. Maka berarti di dalam hal ini ya, kita mengamalkannya bukan terpaku kepada angka 100, tapi sebanyak-banyaknya, gitu. Lalu kemudian tertutup hatikunya itu kita hanya bisa menduga-duga, tapi hanya Rasulullah yang mengetahui maksudnya. Jadi di dalam hal ini hadis ghairil mutasyabih adalah satu hadis yang maksudnya samar-samar, tidak bisa diketahui dengan pasti, ya, bagaimana maksudnya. Nah, tapi kita yakin itu adalah hadis memang dari Rasulullah. Karena apa? Karena kita melihat di situ hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim adalah salah satu imam besar yang hadis-hadis yang dikumpulkannya, yang diriwayatkannya termasuk hadis-hadis yang sahih. Imam Muslim, Imam Bukhari, ya, itu termasuk yang sudah sudah diyakini kebenaran atau kesahihan hadisnya. Jadi kira-kira jawaban saya seperti itu. Kalau terhadap Al-Quran saja Allah sudah mengatakan ada banyak ayat yang hanya Allah yang tahu maksudnya, maka kurang lebih ya di dalam suatu hadis perkataan Rasulullah juga ada hal-hal yang seringkali sulit dipahami, tapi kita memang meyakini kebenarannya, lalu kemudian kita hanya bisa menjalankannya, tapi kemudian menjalankannya juga kita tidak bisa terpaku kepada angka yang disebutkan, ya. Tapi kita menafsirkannya sebagai angka 100. Bahkan ada hadis yang menyampaikannya bahwa Rasulullah itu 70 kali sehari. 70 kali sehari kayaknya juga terlalu sedikit, ya. Karena kita juga gampang banget melakukannya sebenarnya. Tapi bukan angkanya, berarti kekerapannya. Berarti semakin banyak kita melakukan suatu kesalahan, ya semakin banyak pula kita melakukan istighfar. Itu saja saja. Oke, kira-kira begitu, Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai materi ilmu hadis Abah. Jika dilihat dari perkembangan zaman, saat ini banyak generasi muda yang tidak mempelajari hadis, bahkan tidak mengetahui hadis-hadis yang ada dalam Islam. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan Islam di masa yang akan datang? Bagaimana pendapat Abah mengenai hal tersebut? Baik, pertama kita ketahui bahwa Islam itu dengan Rasulullah itu sudah hadir 1444 tahun yang lalu, ya. Jadi udah lama, udah 1000 tahun lebih, bahkan hampir 1500 tahun hampir. Nah, tentu saja untuk jenjang atau rentang waktu yang cukup lama itu berdasarkan ya logika, tentunya orang makin ke sini akan makin sulit untuk bisa
mengetahui sesuatu itu dengan baik kalau dia tidak terekam atau tercatat dengan suatu catatan yang bisa diandalkan atau catatan yang baik. Nah, dalam hal ini Allah sudah menjamin bahwa aku yang menurunkan Al-Quran, ya, dan aku yang akan menjaga. Artinya Allah sendiri yang sudah bersumpah, sudah berjanji bahwa Al-Quran itu akan dijaga, ya, dijaga oleh yang mengeluarkan, yaitu Allah sendiri, ya. Sehingga kita melihat cara menjaganya seperti apa, yang seperti sudah kita kuliahkan pada waktu lalu, yaitu berbeda dengan agama-agama yang lain, bahkan agama yang sebelum Rasulullah Muhammad, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, yang juga masing-masing itu memiliki kitab, ya. Allah tidak secara langsung berjanji akan menjaga, dan metodenya juga berbeda, ya. Kalau dalam Islam kita tahu bahwa ketika suatu ayat diturunkan, maka akan banyak yang menghafal, ya. Kan pernah saya tanya di kelas kamu saja, ini katakanlah ini ada 6 atau 7 orang, pasti Al-Fatihah aja hafal semua, yang paling ringan, ya kan? Nah, terus kemudian surat-surat yang ada di Juz Ammah juga seperti Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, ya, pasti hafal semua. Terus kemudian surat yang berikutnya yang sering dipakai, yang umum, yang populer, seperti Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq, pasti hafal semua. Begitu juga dengan surat An-Nas, hafal semua. Begitu juga ayat kursi, hafal semua. Nah, dengan cara semua menghafal ini, nanti tentunya akan terjadi check and recheck, ya. Artinya ketika seseorang itu salah membacakan, maka yang lain akan langsung spontan melakukan koreksi, ya. Kita cek deh, misalnya, coba kita tes, seperti misalnya Nadila selaku host, coba baca Al-Falaq, nanti yang lain akan mendengar apakah bacaannya benar atau salah, kan pasti akan ada respon, akan ada koreksi, ya. Coba Nadila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarrin hasidin idza hasad. Nah, tuh ada beberapa kekeliruan yang tadi disebutkan oleh Nadila. Coba Afifah, bisa nggak nemukan apa yang tadi keliru sampaikan dibacakan oleh Nadila? Kelirunya tajwidnya apa? Misalnya apa tadi yang disebutin? Harusnya dibaca mil, itu dibaca min. Ya, contohnya gimana? Tadi yang disebutkan contohnya apa salahnya? Wa min syarri nafasa. Seharusnya wa min syarri. Oke, katakanlah kamu menemukan, ntar apa juga menemukan. Coba yang lain dulu, Siti Ajila, ketemu nggak apa? Koreksi dari kamu apa bacaan si Nabila tadi? Siva, silakan. Ada nggak koreksi kamu? Nggak terlalu jelas, Mbak, soalnya di sini hujan. Oh gitu. Oke, Sinta, barangkali ada ketemu koreksian. Mungkin tadi di akhir ayat ada yang terbalik kali ya, Mbak. Mungkin dia keliru sama ayat ketiga sama ayat kelimanya. Coba bacain. Gimana? Kenapa kelirunya? Tadi kan ayat kelimanya harusnya wa min syarri hasidin idza hasad. Cuma dia agak mungkin lupa kali, Bah. Yang dia baca apa, Bang?
Jadi tadi dia agak waming syari terus agak ngeblank gitu loh, Bah. Ya. Oke, itu bukti ya. Bukti bahwa ketika suatu ayat itu dibacakan oleh salah satu ya orang dari umat Islam, maka yang lain akan spontan mengetahui itu salah atau tidak. Ya kan? Baik itu dari segi lafalnya ya maupun dari tajwidnya. Ya. Kalau kamu juga belajar ngaji, tadi Hafifah itu menyebutkan adanya ikhfa. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Seharusnya kan min syarri. Kenapa? Nun mati ketemu sin atau ketemu sya itu dibacanya jadi dengung. Betul nggak? Min syarri. Jadi bukan min syarri, tapi min syarri. Ya kan? Nah, begitu juga kalau misalnya ada yang nggak jelas, ya, itu nanti orang akan langsung melakukan koreksi. Seperti tadi disampaikan oleh si Sinta Amelia, ada yang tidak jelas karena ngeblank karena lupa atau gimana. Nah, kamu langsung tahu ada kesalahan di situ. Nah, jadi dengan demikian itulah cara dari Allah untuk menjaga Al-Quran. Baru salah baca saja sudah langsung dikoreksi oleh yang lain, apalagi dengan sengaja melakukan perubahan. Dikatakanlah diselewengkan, diganti, pasti rame. Pasti semua umat Islam akan rame. Bukan hanya yang terdekat, apalagi zaman sekarang, zaman era medsos, ya, di mana bacaan itu akan didengarkan oleh orang seluruh dunia. Bukan hanya teman-teman yang akan melakukan koreksi, bahkan orang seluruh dunia akan melakukan koreksi. Itu salah bacanya. Atau itu nggak mungkin kayak gitu tuh. Itu ada penyimpangan, itu ada suatu hal yang sengaja diganti atau dirubah atau apa. Nah, maka dengan demikian koreksian seperti itu ya akan meluruskan kembali. Ya, akan meluruskan kembali bacaan yang salah. Kalau bacaan yang tidak sengaja tersalahkan saja karena salah baca atau panjang pendeknya atau tajwidnya itu ada kesalahan, semua orang akan bereaksi. Apalagi kalau ada yang coba-coba untuk mengubah, coba-coba menukar dengan bunyi yang lain yang bukan Al-Quran, itu sudah pasti ya akan ada reaksi. Kita tahu juga setiap orang yang atau setiap lembaga yang akan menerbitkan Quran cetakan itu ada lembaganya sendiri, ada dewannya sendiri yang akan melakukan koreksi. Kalau ada kesalahan, baik itu garis, ya, garis atas, garis bawah, dumah dan sebagainya, atau titiknya atau komanya, itu semua akan dilakukan koreksi dan kalau ternyata fatal itu nggak boleh diterbitkan. Jadi Al-Quran, kalau Al-Quran sendiri Allah berjanji untuk menjaga dengan cara semua Islam ikut menjaga, maka Al-Hadis sebagai wujud nyata praktek dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun penetapan, ya itu juga pasti akan dilakukan koreksi. Ya, kita tahu bahwa hadis-hadis yang sudah dibukukan sekarang itu kan ada tulisannya hadis sahih Bukhari Muslim, itu kan ada tulisan sahihnya. Sahih itu berarti sah, artinya yang sudah diakui kebenarannya, ya kan. Dan kemudian juga kita tahu bahwa suatu hadis itu akan disampaikan, ada ilmu-ilmu yang akan melakukan koreksi. Baik itu dari segi siapa yang meriwayatkan, apakah dia orang yang memang orang yang terpercaya, kredibel, atau orang yang tidak dipercaya, tidak diyakini karena ada mungkin dia orangnya pelupa dan sebagainya. Dan ini akan senantiasa terjaga baik hadis maupun Al-Quran, ya, oleh karena banyak umat Islam yang juga ikut melakukan koreksi. Nah, pertanyaannya,
kalau generasi, katakanlah generasi Anda, atau generasi saya lah, bagaimana cara mengetahui bahwa itu hadis yang sahih atau hadis yang palsu atau hadis yang lemah dan sebagainya? Ya tentunya kita harus belajar dengan baik dan kemudian kita membacanya dari buku-buku yang tentunya dengan judul hadis sahih, apakah itu Bukhari atau Muslim dan sebagainya. Nah, jadi kalau udah kitab-kitab yang dengan judul seperti itu, insya Allah kita tidak akan tersesat. Artinya hadis-hadis itu sudah hadis yang terjaga, sudah hadis yang sudah teruji. Berarti kita kalau mau melihat hadis itu nanti kita lihat keterangannya. Hadis ini hadis sahih riwayat siapa? Ya. Terus kemudian juga kan kalau misalnya ternyata hadis itu kemudian kita temukannya di katakanlah di internet yang tidak mencantumkan hadis ini sahih atau tidak. Ya, kita lihat kontennya, ya kan? Kontennya itu sendiri ada kejanggalan atau tidak? Kejanggalan dalam arti masa sih Rasulullah mau menyebutkan seperti ini? Nah, berarti kita harus melakukan comparison, melakukan perbandingan dengan hadis yang kurang lebih serupa. Ya, berarti kita juga harus belajar. Jadi kita nggak bisa nerima-nerima gitu aja. Ini satu pelajaran juga bagi kita. Artinya untuk hadis saja kita harus menyelidiki kebenaran benar atau tidaknya. Artinya kita harus melakukan penelitian. Artinya kita harus belajar. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Artinya juga pelajarannya adalah kita nggak boleh sembarangan menerima suatu informasi. Informasi harus senantiasa dilakukan korek dan check and recheck. Berarti tidak diperbolehkan kita untuk bersifat taklid, main terima-terima begitu saja informasi. Sedangkan untuk Rasulullah saja kita masih melakukan check and recheck, nggak kita lihat langsung begitu saja, apalagi untuk yang lain. Saya kira begitu. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu, ya apa yang disampaikan oleh Allah bahwa aku yang menurunkan dan aku yang akan menjaga, kita termasuk orang-orang yang menjaga baik Al-Quran maupun hadis. Ya, kita sudah buktikan tadi, ada kekeliruan bacaan teman kita langsung tahu apa saja yang harus diperbaiki. Saya kira demikian jawaban saya. Oke, silakan yang berikutnya. Baik, terima kasih Abah atas jawabannya. Selanjutnya kepada penanya yang kedua, dipersilakan. Baik, Abah, saya Sinta izin bertanya. Pertanyaannya masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya mengenai hadis palsu. Saat ini di sosial media banyak sekali tersebar mengenai hadis palsu dan banyak yang meyakini hadis tersebut tanpa mencari tahu lebih apakah hadis tersebut itu palsu atau asli. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah mengapa saat ini banyak terdapat hadis-hadis palsu yang bermunculan dan diyakini oleh masyarakat? Dan apakah ada cara agar kita dapat membedakan mana hadis yang asli dan hadis yang palsu agar kita tidak terkeliru gitu loh, Bah, dengan hadis yang palsu. Terima kasih, Abah. Ya, terima kasih, Sinta Amelia. Seperti yang tadi Abah sebutkan, bahwa tentunya kalau kita mau tahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu, ya kita harus belajar. Nggak bisa kita main tentukan begitu saja, oh ini palsu, oh ini benar. Ya kan, nggak boleh asal-asalan. Berarti kita harus belajar. Belajar gimana? Ya, pertama tentu kita seperti yang Abah sebutkan juga tadi, ya tentunya kita hanya melihat hadis-hadis yang sudah terangkum di dalam satu buku yang katakanlah berjudul kumpulan hadis-hadis sahih. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada kumpulan hadis sahih yang kita baca, yang kita jadikan pedoman, ya kita sudah terlepas dari suatu kesalahan memahami hadis yang salah. Karena di sana sudah dilakukan penyaringan, sudah dilakukan koreksi oleh banyak ulama sehingga ulama menetapkan bahwa hadis sahih. Ya. Nah, berarti jawaban utamanya adalah tidak belajar. Satu. Terus yang kedua, selain kita hanya memilih hadis yang sudah tercantum di dalam hadis yang
sahih, ya. Yang berikutnya apa? Ya tentu kita belajar Al-Quran ataupun belajar hadis ya nggak boleh dari internet saja nih. Nggak boleh hanya dari internet saja atau nanya kepada orang yang tidak ahlinya. Tentu harus ngaji, ya. Tentu harus ngaji. Artinya kita harus bertanya kepada ulama, bertanya kepada guru ngaji. Katakanlah siapa guru ngajinya, Pak Ustadz apa nih? Nah, lalu kamu tanyakan kepada dia. Seperti ya mau nanya nih, seperti saya tadi. Ya, saya tidak berani menjawab langsung pertanyaan tentang hadis ghairu ma'mul bih. Ya kan, saya harus cari dulu. Nggak boleh saya sembarangan menjawab. Makanya saya alihkan untuk pertanyaan berikutnya dulu. Ya, sambil saya juga buka yang keterangan apa maksudnya itu. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita secara pribadi langsung membuka penjelasan yang ada di media sosial, yang ada di internet, lalu kemudian kita juga bertanya kepada guru ngaji kita, maka insya Allah kita akan terjaga, terhindar dari kesalahan memahami suatu hadis yang benar dengan yang palsu. Artinya kita sudah bisa melakukan penjagaan diri. Tapi kalau misalnya kita langsung menerima begitu saja tanpa belajar yang benar, ya akan sangat mungkin kita akan mendapatkan suatu informasi yang salah. Ya, kan di sekeliling kita banyak guru ngaji, banyak Pak Ustadz. Ya, jangan malu untuk bertanya kalau memang kita ingin mendapatkan suatu penjelasan yang sebaik-baiknya. Ya, kan banyak juga ustazah. Apalagi sekarang juga di YouTube itu dibuka ruang-ruang tanya jawab yang diasuh oleh para ustadz. Kan kita bisa ngisi kolom pertanyaan dan kita kemudian juga nanti akan mendapatkan jawaban meskipun tidak langsung, ya. Atau kita mencari di internet apa saja, siapa saja yang ngomong tentang itu, sehingga kita akan mendapatkan suatu perbandingan. Ada jawaban dari Ustadz A saja belum tentu bisa kita jadikan pedoman langsung, tapi kita juga harus membuka hal yang sama tapi yang dijelaskan oleh Ustadz lain. Gitu. Kalau kita sudah lakukan itu, ya insya Allah kita tidak ikut memahami sesuatu yang salah, tapi kita sudah usaha. Dan insya Allah kalau seperti itu kita akan dijaga juga oleh Allah. Karena kita sudah berusaha. Yang akan tersesat itu adalah orang yang sok tahu, yang nggak mau belajar tapi tiba-tiba langsung ngomong aja. Apa ujungnya? Ya ujungnya pasti yang masuk ke pendapat dia. Ya kan? Pendapat dia. Mending kalau pendapatnya itu berdasarkan suatu hal yang memang benar. Kalau pendapatnya hanya berdasarkan pendapat orang yang nggak ngaji, pendapat orang yang nggak pernah dapat ilmu, ya otomatis salah-salah dijawab. Nah itulah kemudian, itu kan berarti orang yang nggak mau berusaha. Ingat ya, kalau kita mau berusaha, Allah itu pasti akan menuntun. Tapi kalau kita sendiri nggak mau berusaha, ya pasti kita dibiarin aja susah. Sampai pada akhirnya kita memahami sesuatu yang salah dan kita anggapnya sebagai satu kebenaran. Kenapa? Ya karena kita sendiri nggak mau belajar. Kan beda. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita belajar dulu. Dengan kita menyampaikan sesuatu sembarangan aja, nggak pakai belajar dulu, nggak pakai nanya dulu, nggak pakai nyelidikin dulu, langsung aja ngomong. Ya nanti kita akan menganggap itu sebagai suatu kebenaran, padahal salah, kan gitu ya. Nah, jadi gitu Sinta, kalau kita mau menjaga diri kita dari memahami sesuatu yang salah, ya utamanya ya kita harus punya kemauan untuk mengetahui yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana, tentu dengan jalan belajar. Ya, kalau kita tidak belajar, maka yang akan keluar adalah pendapat kita pribadi. Pendapat kita pribadi, kita sendiri kalau misalnya nggak paham banget, ya yang keluar kan asal-asalan jadi jatuhnya. Lama-lama karena kita terbiasa seperti itu, kita anggap itu adalah kebenaran. Berarti Allah membiarkan kita sesat kalau gitu. Kenapa membiarkan kita sesat? Ya kita nggak berusaha, kita nggak mau belajar. Ya udah ngaco lah udah. Ya, jadi ibarat orang yang nggak tahu jalan, tapi dia pakai feeling. Ke sini kali, ke situ kali. Nggak mau nanya sama orang. Kan pasti nyasar dia. Kan beda kalau misalnya kita di suatu persimpangan jalan, kita mau nanya. Artinya kita mau belajar. Ya nanti kalau kita 1-2 orang katakanlah ngasih keterangan yang salah, tapi karena kita sungguh-sungguh mencari jalan yang sebenarnya, insya Allah kita ketemu yang mau kita cari. Tapi kalau kita sok-sokan nggak mau nanya, pinter-pinteran di sini, wah ini kira-kira seperti ini, wah kira-kira ya udah jauhan, kira-kira seperti itu. Oke,
pertanyaan yang berikutnya. Makasih, Sinta, Amelia. Kira-kira itu menjawab nggak? Menjawab nggak apa yang kamu tanyakan? Menjawab, Abah, cukup. Oke, makasih Amel. Ya, Next. terima kasih, Abah. Yuk. Baik, yang selanjutnya kepada penanya berikutnya saya persilakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifsyah Rahmi, NIM 22060-242. Izin bertanya Abah mengenai materi yang kemarin Abah sampaikan, yaitu ilmu hadis. Memiliki seorang anak yang soleh dan solehah adalah impian semua orang tua. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa doa anak untuk kedua orang tuanya akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pun jika orang tua sudah wafat, doa anak tersebut akan terus mengalir untuk kedua orang tuanya. Nah, lalu bagaimana dengan doa untuk suami atau istri yang salah satunya sudah wafat? Apakah ada hadisnya, Abah? Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rifsyah Rahmi. Pertama, di dalam al-hadis disebutkan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jika seorang anak Adam atau manusia itu sudah wafat, maka terputuslah semua urusannya dengan dunia. Artinya dia nggak ada lagi urusan dengan dunia. Artinya juga dia nggak akan gentayangan. Nggak mungkin dia jadi roh halus gentayangan jadi setan, nggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau orang mati gantung diri, mati dibunuh dan sebagainya, roh yang gentayangan, itu mitos. Islam tidak mengenal itu. Karena begitu seorang mati, dalam keyakinan Islam dia langsung berhadapan dengan urusannya sendiri. Ya, dia sudah sibuk dengan urusan sendiri, jadi nggak mungkin gentayangan lagi, jadi sundal bolong atau jadi apa, nggak mungkin. Ya. Nah, kecuali untuk 3 hal. Untuk 3 hal artinya masih akan ada terkoneksi. Yang pertama sedekah jariyah. Jadi kalau misalnya kita pernah menyumbangkan sebagian harta kita untuk diniatkan kepentingan orang banyak, seperti membangun jembatan, membangun jalan, membangun gedung pertemuan, membangun sekolah, membangun masjid, membangun madrasah dan sebagainya, itu kan kepentingan orang banyak ya. Selama itu digunakan, itu akan pahalanya mengalir terus. Ya, meskipun yang menyumbangkan itu sudah wafat. Kalau gedungnya itu terus dipakai sampai puluhan tahun atau jalanan, ya katakanlah kamu punya tanah, jalan semula itu melingkar jauh, tapi kemudian kamu relakan sebagian tanah kamu untuk jadikan jalan sehingga jalan jadi tembus, orang jadi cepat, lebih aman. Nah itu selama jalan itu digunakan, itu terus akan mengalirkan pahala pada kita walaupun kita sendiri sudah nggak ada. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Suatu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan mencerdaskan orang lain, membuat pencerahan kepada orang lain, dan kemudian diamalkan oleh orang itu. Ya, katakanlah saya, Abah ngajar pada Rifsyah Rahmi. Lalu ada hal yang kemudian kamu pahami, lalu kemudian kamu ajarkan kepada katakanlah teman kamu. Kamu sampaikan kepada teman kamu sampaikan lagi kepada temannya, dan seterusnya. Maka sepanjang orang-orang itu memahami dan mengamalkan apa yang disampaikan, itu akan terus mendatangkan pahala. Itulah sebabnya Abah ini membuat senantiasa YouTube dalam rangka kuliah itu bukan hanya dalam rangka supaya kamu belajar saja, tapi dalam rangka tadi menyebarkan ilmu, sehingga ilmu itu nanti akan ditonton, ya, disimak oleh orang-orang lain yang bukan mahasiswa itu. Ya, dan itu nanti akan terus mengalirkan pahala meskipun misalnya abahnya udah nggak ada gitu. Nah, yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh yang akan senantiasa mendoakan bagi dia. Nah, di situ saja sudah ada suatu pencatatan, yaitu anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi artinya kalau anak yang soleh itu kemudian tidak mendoakan dia gimana? Kalau anak yang soleh udah pasti mendoakan, nggak mungkin gimana dia jadi soleh kalau dia nggak ingat orang tua. Golong anak yang soleh tentunya karena dia adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi otomatis kan nggak mungkin anak soleh kok nggak ingat orang tua, gitu kan? Nah sepanjang anaknya itu mendoakan bagi dia, maka itu doanya akan
sampai ya terkoneksi langsung. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bukan anak? Nah, itu kan jadi inti pertanyaan lalu kan. Misalnya suami istri. Nah, kalau dalam ajaran Islam tentunya yang utama yang jadi andalan kan bukannya orang lain, tapi amalan sendiri. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an sering disebutkan pada hari kiamat itu seorang anak tidak lagi kenal orang tuanya. Seorang istri tidak kenal lagi sama suaminya, suaminya tidak kenal lagi sama istrinya, dan seterusnya. Jadi masing-masing adalah kepada urusannya sendiri-sendiri. Maka menjadi kewajiban kita untuk tidak mengandalkan orang lain. Pada diri kita tanamkan. Yang penting saya mencoba untuk yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga kita mencoba untuk mendidik anak kita. Mendidik anak saja meskipun kita itu sudah mati-matian belum tentu menjadikan anak soleh. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan bapaknya Nabi, kurang apa? Apa dia nggak mendidik? Kan nggak mungkin, masa Nabi nggak mendidik anak, ya kan? Tapi ternyata anaknya berdurhaka. Ya berarti kalau anak saja bisa durhaka, ya otomatis kan doanya nggak nyampe. Apalagi orang lain, apalagi istri, apalagi suami gitu. Tetapi kalau mereka kemudian adalah orang-orang yang saleh, maka insya Allah doanya juga sampai. Kenapa? Karena kan kita juga diajarkan untuk bisa berdoa, ya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk orang tua. Lalu kalau untuk yang bukan orang tua apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu kan? Wal mu'minin wal mu'minat. Artinya kita juga mendoakan sesama muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kita diperbolehkan untuk mendoakan mereka. Berarti artinya di samping doa dari anak, Allah juga membuka channel untuk menerima doa dari sesama muslim. Nah, kalau sesama muslim yang luas pengertiannya saja itu sudah dibuka channelnya, apalagi untuk orang-orang dekat seperti suami istri. Ya kalau dia sendiri termasuk orang yang soleh, maka insya Allah sampai juga. Kan tadi saya katakan bahwa anak saja kalau dia nggak soleh nggak nyampe. Ya seperti Nabi Nuh gitu kan, anaknya sendiri nggak soleh kan nggak mungkin dia mendoakan orang tuanya. Dan andai kata dia mendoakan juga karena dia sendiri nggak soleh, otomatis terputus, nggak koneksi. Maka disebutkan oleh hadis tadi bahwa awaladin solihin, artinya anak yang soleh. Yad'ulahu, yang senantiasa berdoa bagi dia. Artinya anak yang soleh, dia sendiri kan soleh dulu, dan kedua dia mendoakan, kan gitu. Tapi kalau misalnya dia sendiri tidak soleh, dia tidak mendoakan, ya otomatis kan putus-putus juga, walaupun dia anaknya, anak kandungnya. Makanya kemudian umat Islam itu diingatkan oleh Allah berkali-kali bahwa di hari akhirat itu, ya, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali diri kita sendiri. Berarti termasuk anak tidak bisa dijadikan andalan, termasuk istri, termasuk suami nggak bisa dijadikan andalan. Kenapa? Tidak bisa menolong, percuma. Yang bisa menolong ya diri kita masing-masing, amal kita. Nah, jadi Islam sudah mengajarkan kita untuk kehidupan dunia maupun akhirat itu hendaknya kita itu mandiri, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena hanya itulah yang bisa menolong kita. Sedangkan anak saja sudah dipersyaratkan harus awaladin sholihin, artinya anak yang soleh. Anak yang tidak soleh ya berarti kan tidak nyambung juga, gitu. Ya, kira-kira begitu jawabannya untuk pertanyaan Risa. Jadi apakah boleh kita itu mendoakan suami atau mendoakan istri atau mendoakan teman? Ya tentu boleh. Ya tentu boleh. Ya kenapa tadi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, kemudian ketika ada orang yang berdoa wafat juga kita kan suka disunahkan untuk Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan, kan gitu kan. Kalau cewek Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwan. Artinya jalur-jalur untuk mendoakan orang lain ya tetap dibuka walaupun dia bukan anak. Tetapi yang dijamin langsung, yang dijamin ya adalah yang anak soleh tadi.
Anak yang soleh dijamin. Sementara kalau orang-orang yang lain ya tergantung. Tergantung apakah dia sendiri juga orang yang benar gitu kan ya. Kita mendoakan orang Allahumma maufir lahu, tapi kita sendiri agak beres ya kan nggak nyambung juga. Allahumma maufir lah, doain pacarnya kan pacarnya tewas, pacarnya wafat. Tapi dia sendiri kagak kurang ini. Sedangkan untuk anak saja sudah dipersyaratkan solihin, apalagi yang lain kan gitu ya. Kira-kira menjawab nggak, Rifsa? Menjawab, Abah. Terima kasih. Oke, nextnya. Baik, terima kasih Abah. Selanjutnya kepada penanya 3. Selanjutnya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fabiola. Izin bertanya, Abah. Ya. Mungkin orang-orang yang sudah sering mempelajari ilmu hadis sudah mengetahui hadis tersebut sahih atau tidaknya secara zahir. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang awam tentang hadis untuk mengetahui kategori hadis tersebut apakah sahih atau tidak? Terima kasih, Abah. Oke, Feby, terima kasih. Tapi kayaknya Abah udah jawab ya. Artinya untuk bisa mengetahui itu sahih atau tidak, kita nggak bisa kira-kira. Jadi nggak boleh berdasarkan feeling. Umat Islam itu diminta syarat utamanya adalah ikro. Apa itu ikro? Baca. Artinya kita umat Islam itu dituntut untuk pinter. Jadi nggak boleh berdasarkan feeling-feeling. Oh kira-kira, tidak bisa. Jadi kalau untuk mengetahui, apalagi mau ilmu hadis, atau untuk mengetahui ini hadis ini sahih atau tidak, benar atau palsu, ya nggak bisa berdasarkan rekan-rekan kita. Hanya duga-duga, nggak bisa. Ikro, baca. Baca di sini bisa berarti ya kita mempelajari bukunya, kita bertanya pada orang, kita lebih banyak ngaji, ya, sehingga kita mendapatkan pencerahan. Dari usaha kita yang sungguh-sungguh untuk belajar itu, maka insya Allah kita akan terjaga. Tergantung niat kita ya. Kalau niat kita sungguh-sungguh, insya Allah akan bimbing. Sehingga kita tidak mendapatkan suatu penjelasan yang salah. Ya, tetapi kalau misalnya kita sendiri tidak berniat, lalu kita kemudian lebih mementingkan ego kita nggak belajar, lalu kita kira-kira oh ini yang benar, oh itu yang salah. Tanpa kita belajar, tanpa kita bertanya, tanpa kita diskusi, ya itu kemungkinannya tersesat. Makanya kemudian kan dalam Al-Fatihah setiap kali sholat kita selalu berdoa, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau beri nikmat atasnya, yaitu jalan orang yang apa, yang sudah ditunjukin jalan, yang sudah dibimbing, ya, yaitu orang-orang yang terpelihara, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang yang kau murkai dan bukan mereka yang sesat. Orang yang dimurkai jelas adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan zalim, menganiaya orang lain maupun menganiaya diri sendiri, orang yang tidak mentaati. Nah, sedangkan waladhdallin adalah orang-orang yang mengira bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya kebenaran tapi sebenarnya sesat. Nah, itulah orang-orang yang tadi salah. Salahnya itu bisa juga dia tidak mau membaca, bisa juga dia sembarangan berguru. Sembarangan berguru dalam arti dia tidak memilih gurunya yang mana yang sebenarnya guru yang baik dan siapa guru yang sesat. Nah, inilah kepintaran kita sendiri. Makanya saya juga mengajarkan kepada Anda. Apa? Ketika saya ditanya oleh mahasiswa, Abah ini bukunya buku apa? Ya, maka selalu jawaban saya adalah kamu baca sebanyak mungkin buku. Katakanlah tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam. Saya tidak akan menyebutkan salah satu buku yang dikarang oleh salah satu orang dan itu wajib kamu baca dan kemudian gak usah baca yang lain. Nggak akan pernah saya ngomong begitu. Artinya kamu boleh baca karangan si A, karangan si B, karangan si C, si D. Supaya apa? Supaya ada perbandingan. Supaya kamu akan dituntun. Dan saya nggak mau kalau misalnya kamu sebagai mahasiswa hanya mendengarkan dari saya saja. Karena sebagai manusia mungkin saja saya juga salah. Kan saya katakan berkali-kali, saya bukan semua tahu, enggak. Makanya kemudian kalau kamu baca buku, ya,
terus kemudian kamu tanyakan pada saya akan jujur aja mengatakan kalau misalnya ada sesuatu yang kurang saya pahami banget seperti tadi di awal, saya katakan antar dulu nanti yang pertanyaan lain dulu karena saya kurang memahami. Sambil jawab itu saya juga buka ini komputer, saya lihat oh gitu. Nanti mungkin pada akhir baru saya jawab lagi karena saya udah tahu. Ya gitu ya. Jadi intinya orang yang mau belajar itu adalah tentu tidak hanya pada satu guru. Tidak taklid buta. Kita hanya boleh taklid kepada siapa? Kepada Al-Quran dan kepada hadis. Artinya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada yang lain tidak boleh. Makanya perintahnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kamu. Siapa pemimpin? Ya pemimpin itu bisa juga pemimpin negara, bisa juga pemimpin agama, bisa juga pemimpin pendidikan. Ya berarti taatlah kamu kepada guru, taatlah kamu kepada pemimpin, taatlah kamu kepada para ulama. Nah, untuk yang ketiga ini disarankan untuk tidak hanya satu orang. Kalau Rasulullah kan jelas hanya satu orang. Tapi kan kita juga diminta untuk meyakini Rasul-Rasul yang lain. Bukan berarti kita meyakini Rasul Muhammad lalu kemudian kita menolak Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tidak, semuanya kita akui. Ya, nah, tetapi kemudian kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, sedangkan untuk guru, untuk pemimpin, untuk yang lain-lain, ya kita jangan sampai hanya kepada satu orang. Ya, kamu lihatlah riwayatnya para wali, para imam itu nggak mungkin mereka belajar di satu tempat. Ya, mereka akan mengembar dari satu tempat ke tempat lain. Ya, dari satu guru kepada guru yang lain, terus banyak-banyaknya, bahkan sampai ke luar negeri. Sampai akhirnya mereka sendiri menjadi seorang ulama besar. Kenapa? Ya berdasarkan keinginan serius dari mereka untuk belajar. Nah berarti sama. Kita juga begitu, Feby. Kalau kita mau pintar, jangan kita meyakini hanya satu dari guru. Dari satu guru saja. Kamu aspek hukum dalam ekonomi Islam, jangan hanya dari Abah. Dengarkan juga yang lain-lain, baca juga yang lain-lain, sehingga kamu bisa memiliki perbandingan dan wawasan kamu menjadi luas. Dalam Islam itu tidak diperbolehkan untuk taklid buta. Wah, udah pendapat siapa aja yang saya pakai, yang lain salah. Nggak boleh begitu. Kenapa? Siapa juga sangat mungkin salah, sama manusia juga. Gitu. Ya jadi Allah kalau kita itu berdasarkan niatnya memang sungguh-sungguh mencari ilmu. Nah, lalu kita sendiri doa, hindari saya, jauhkan saya, jagalah saya dari kesesatan yang menganggap bahwa apa yang saya anggap itu adalah kebenaran. Nah, jangan sampai kita kemudian terjebak di sana. Kita senantiasa berdoa supaya kita ditunjukin jalan yang benar, yaitu jalan yang sudah mendapat petunjuk, bukan jalan mereka yang berbuat kezaliman, berbuat maksiat, tapi juga adalah orang-orang yang mengira dirinya benar padahal salah. Ya, mengira dirinya benar padahal salah itu banyak tuh. Makanya kita doanya juga seperti itu. Banyak orang yang mengaku merasa dirinya benar, lalu kemudian memaksakan kehendaknya kepada orang lain harus mengikuti dia. Nah, itu kita berdoa kepada Allah untuk terhindar jadi orang-orang seperti itu. Ya, sebagai guru saya sudah memulai, Anda nggak boleh hanya takut mendengarkan penjelasan saya banyak-banyak, karena saya nggak mau nanti Anda juga termasuk orang yang mengira saya benar padahal saya salah. Tanyakanlah pada yang lain, berguru sebanyak mungkin, baca sebanyak mungkin, simak sebanyak mungkin. Apalagi sekarang ada YouTube, ada media sosial, agak mau sekali cari keterangan, gitu ya. Tergantunglah niat Anda. Anda memang mau belajar atau sekedar pengen tahu doang, ya tentunya nilainya beda dong. Dalam arti bukan nilai A, B, C di kuliah, ya bukan. Dalam kehidupan kita. Kalau kita memang serius benar-benar cari ilmu, ya tentu beda dengan kita sekedar-kedarnya doang. Menjalani hidup ya udah gitu-gitu aja. Di mata Allah tentunya kan innama akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Ya salah satu bertakwanya adalah orang yang ikhlas, yang senantiasa belajar, orang yang senantiasa membuka wawasan, pengen pintar supaya kualitas ibadahnya makin bagus. Ya usahanya itu yang dinilai. Insya Allah kalau usahanya benar ya kita dilindungi. Itu ya, Debbie ya. Demikian tadi kegiatan diskusi kelompok pada hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.